Oke, hari ini kita bakal bongkar satu kisah nyata yang, wah, menegakkan banget. Ini cerita tentang moralitas, keserakahan korporat, dan keberanian seorang wanita yang mempertaruhkan segalanya cuma buat mengungkap kebenaran. Nah, kutipan dari Lisa Prata ini dia nih jantung dari ceritanya. Seorang sales bintang yang jago banget dengerin dan ngebujuk orang, ternyata keahliannya itu justru jadi senjata paling ampuh buat ngebongkar kebohongan besar. Yuk, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita, Lisa Prata. Dan dengerin ya, dia ini bukan sales farmasi biasa loh, dia salah satu yang terbaik. Motivasinya juga kuat banget dan sangat personal. Dia butuh jaminan finansial buat ngerawat putranya, Marco yang punya kebutuhan khusus. Lihat deh rekam jejaknya Lisa sebelum masuk Questcore. Gila kan? Dia ini profesional papan atas. Poin ini penting banget, karena ini nunjukin dia bukan karyawan sembarangan yang cuma nggak puas sama kerjaannya, tapi seorang ahli yang benar-benar tahu kalau ada sesuatu yang salah besar. Awalnya tuh, Lisa bener-bener percaya sama produk yang dia jual. Dia ngelihat Actar itu bukan cuma soal jualan, tapi sebuah misi. Dia pengen banget bisa bikin perubahan buat para pasien yang menderita, sama seperti dia berjuang buat putranya sendiri. Nah, dari sinilah, dari pekerjaan yang kelihatannya impian banget, ceritanya mulai belok. Lisa mulai ngerasa ada yang aneh, ada yang nggak beres di balik citra perusahaan yang kinclong itu. Dan ini dia pertanyaan besarnya. Misi perusahaan farmasi kan harusnya nolongin orang sakit. Tapi sejauh apa sih mereka mau main kotor demi profit? Ini titik balik dari keseluruhan cerita. Kenaikan harga gila-gilaan ini jadi petunjuk pertama soal keserakahan perusahaan. Coba bayangin, harga satu resep obat lompat dari cuma $50 jadi $28.000. Nah, ini dia nih, biang kerok penipuannya. Questcore itu sengaja, SENGAJA, masarin Actar buat dipakai dengan cara yang salah. Mereka maksain regimen 5 hari yang nggak efektif, cuma biar bisa saingan sama obat lain yang lebih murah. Sambil cuek aja sama protokol resmi FDA dan keselamatan pasien. Di momen inilah, Lisa kayak kesamber petir. Dia lagi di acara makan malam yang katanya buat pasien, tapi dia malah lihat gimana pasien-pasien multiple sclerosis yang rentan ini dieksploitasi. Mereka dikasih harapan palsu, dan Lisa ngerasa kejebak di tengah kebohongan raksasa ini. Jadi, sekarang Lisa ada di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupnya. Kalau dia lanjut kerja, dia ngekhianatin hati nuraninya. Tapi kalau dia laporin kebenarannya, semua yang udah dia bangun bisa hancur berantakan. Dan taruhannya itu bukan main-main loh. Kita nggak cuma ngomongin soal kehilangan pekerjaan, tapi juga asuransi kesehatan yang vital banget buat putranya Marco. Seluruh karirnya dan bahkan keselamatan dirinya sendiri ada di ujung tanduk. Keputusan ini bakal mengubah hidupnya selamanya. Dan dia akhirnya memilih. Dengan semua resiko itu di depan mata, Lisa mutusin dia nggak bisa diam aja. Momen ini adalah titik di mana nggak ada lagi jalan buat mundur. Oke, setelah keputusan besar itu, hidup Lisa berubah total. Dia harus ngejalanin 2 kehidupan sekaligus, dan ini bahaya banget. Siang hari, dia jadi sales yang setia di depan kolega dan bosnya. Tapi malamnya, dia jadi informan rahasia pemerintah, ngumpulin bukti buat ngejatuhin mereka semua. Tapi Lisa ini pinter. Dia nggak gegabah. Dia nyusun rencana. Pertama, dia kerjasama bareng temennya yang dipecat, yang bisa dipercaya. Terus, dia sewa pengacara khusus whistleblower. Abis itu, dia mulai ngumpulin bukti satu persatu. Email, rekaman suara, catatan rapat, semuanya. Dia jadi Jane Doe, informan tanpa nama yang ngebangun kasus dari dalam melawan perusahaannya sendiri. Kutipan ini gila banget. Ini dari salah satu bos di Questcore setelah mereka tahu ada investigasi federal. Dia bilang, balik lagi ke cara lama kita dan lepasin anjing-anjingnya. Maksudnya apa? Ya lanjutin aja praktek ilegalnya, jual segila-gilanya, gak usah peduli aturan. Ini nunjukin betapa bobroknya budaya di perusahaan itu. Dan seolah-olah semua tekanan ini belum cukup, di tengah-tengah perjuangannya jadi informan, Lisa kena musibah lain. Dia didiagnosis kena limfoma stadium 3. Jadi, dia berjuang lawan perusahaannya sambil berjuang buat hidupnya sendiri. Setelah perjuangan yang panjang dan berat banget, akhirnya ada hasil. Pemerintah akhirnya bergerak. Mereka gerebek kantor perusahaan dan kasus ini meledak ke publik. 8 tahun. Coba bayangin, selama 8 tahun dia hidup dalam ketakutan, nyamar, ngumpulin bukti diam-diam. Ini nunjukin betapa kuat dan gigihnya dia. Oke, jadi apa hasil akhirnya?
Perusahaan yang beli Questcore, namanya Mallinckrodt, setuju bayar denda gede banget, 233,7 juta dolar. Tapi, dan ini tapi yang besar, nggak ada tuntutan pidana sama sekali. Jadi ini murni kasus perdata, artinya nggak ada satupun bos yang masuk penjara. Jadi setelah semua ini, setelah pertarungan panjang Lisa Prata, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa vonis akhirnya? Di satu sisi, ya, ada denda finansial yang masif. Ini ngasih pesan kalau kecurangan itu ada harganya. Tapi di sisi lain, nggak ada satupun yang masuk penjara. Bagi perusahaan raksasa, denda segitu tuh seringkali cuma dianggap biaya menjalankan bisnis. Sementara orang-orang di baliknya bebas melenggang. Pelajaran yang didapat Lisa dengan susah payah ini jadi pesan penting banget buat kita semua. Kata dia, kamu harus jadi pengacara buat dirimu sendiri. Jangan telan mentah-mentah nasihat medis. Tanya dokternya, apakah mereka dibayar sama perusahaan obat itu. Kalau iya, lari. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat kita renungin bareng-bareng. Kalau sistemnya aja udah cacat begini, di mana insentifnya lebih ke profit daripada ke pasien, terus siapa dong yang benar-benar bisa kita andalkan buat ngelindungin kesehatan kita?